Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat MBR, Masjid Broadcast Ramadan di mana saja berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam broadcast yang kesekian kalinya yang disiarkan secara online dari Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Jatirogo. Dan alhamdulillah saya di sini sebagai Ustadz bahasa Arab yang mengajar baik di kelas 10 maupun kelas 12 Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Jatirogo. Alhamdulillah, langsung saja kita membahas suatu hal, yakni khususnya Ramadan ini yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Jangan sampai kita belum mendapatkan predikat takwa, karena predikat takwa itu adalah sebagai tujuan utama daripada orang-orang yang berpuasa. Allah berfirman yang terakhirnya adalah la'allakum tattaqun, yaitu tujuan daripada puasa adalah agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana untuk melihat atau indikasinya apa kalau kita itu sudah benar-benar menjadi orang yang bertakwa? Maka tolak ukurnya adalah kita harus diukur dengan ilmu agama itu pula. Karena takwa artinya menjalankan sebuah perintah seperti sholat, puasa, zakat dan lain-lain sebagainya, serta menjauhi larang-larangannya Allah. Maka ukurannya itu adalah diterima atau tidak, itu adalah ilmu syariatnya Allah atau ilmu fikih. Maka tidaklah benar orang yang bertakwa tetapi dia itu bodoh ilmu agama. Tidak mungkin bisa orang-orang yang bertakwa tapi dia itu bodoh ilmu agama. Karena bagaimana kita mengukur dia diterima atau tidak amal ibadahnya kalau dia tidak tahu tentang hukum-hukum Allah, aturan-aturan ibadah. Oleh karena itu bisa kita pikirkan contoh yang akan saya berikan ini. Misalnya dia itu sudah berusaha khusyuk, takbirnya saja sudah begitu syahdu, mantap. Tetapi ketika pada saat dia itu sujud misalnya, kemudian rambutnya menghalangi batuknya, apa itu dahinya, untuk menempel ke tanah, ke lantai. Kemudian jari-jari kakinya juga tidak ikut mancat atau berdiri. Maka bagaimana itu menurut hukum fikih? Maka sholatnya tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita itu mengabaikan dikarenakan karena bodohnya tentang ilmu agama. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Termasuk puasa misalnya, kalau kita dalam puasa ini, misalnya kita itu memasukkan suatu benda seperti cotton bud misalnya ke dalam telinga sampai ke batas yang sakit rasanya, maka bagaimana itu hukumnya? Itu kan sudah membatalkan puasa. Termasuk memasukkan ke lubang hidung yang sampai menyenggerak. Kalau minum air itu kan sampai nyenggerak gitu hidung. Maka memasukkan sesuatu itu bisa membatalkan puasa. Dan itu banyak juga kita yang tidak mengetahuinya. Maka alih-alih kita ingin menjadi orang yang bertakwa, tapi karena tanpa disertai oleh ilmu syariat, maka kita bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin memotivasi dengan menyebutkan beberapa fadilah atau keutamaan dalam mencari ilmu. Yang pertama, orang yang mencari ilmu agama itu adalah seperti orang yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'ah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk mencari ilmu, maka dia dianggap berjihad di jalannya Allah sehingga ia kembali lagi ke dalam rumahnya. Fadilah yang kedua, orang-orang yang berada di majelis ilmu itu kata Rasulullah adalah di raudhatun min riyadil jinan,
yaitu berada pada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka maksudnya para ulama adalah kalau dia di dunia saja sudah sering berada di tamannya surganya Allah, maka pastinya di akhirat nanti dia juga akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fadilah mencari ilmu yang ketiga. Kalau orang hanya selama ini menganggap bahwa ilmu agama itu hanya untuk urusan akhirat saja, ilmu agama itu hanya untuk mencari pahala saja, menurut saya itu opini yang salah dan boleh untuk diluruskan. Karena bisa jadi dengan ilmu agama Allah bahkan akan memudahkan kita dalam rangka mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Mencari uang, mencari fulus. Itu bisa, yaitu dengan amalan-amalan yang sudah bersumber langsung daripada Allah dan juga dari Rasulullah. Di antaranya adalah melazimkan istighfar. Rasulullah bersabda, siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan memberikan 3 keutamaan. Yang pertama adalah ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah akan mengganti kesusahan seseorang, kesedihan seseorang menjadi suatu kebahagiaan. Yang kedua, apabila ia mendapatkan masalah, mendapatkan problematika kehidupan, maka Allah akan memberikan makhraja atau jalan keluarnya. Maka mohon maaf, kenapa kita kalau dapat masalah itu kita berlarut-larut? Bisa jadi kita kurang dalam rangka membaca istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang membaca istighfar itu adalah wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Dia akan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Artinya kita tetap bekerja secara zahir dengan berdagang, dengan bertani, dengan mencari guru atau menjadi guru, tetapi jangan lupa amalan yang diberikan oleh Rasulullah di antaranya adalah istighfar, di antaranya adalah sholawat, di antaranya adalah membaca suratul Waqiah, di antaranya adalah sholat duha yang itu alhamdulillah anak-anak siswa Madrasah Aliyah sudah melaksanakan seperti itu. Mudah-mudahan ketika dia sudah lulus dari sini, Allah akan memberikan kemudahan dalam rangka untuk mencari rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang keempat adalah bisa jadi orang yang ketika di akhirat nanti masuk ke dalam neraka, itu karena hubungan antara siswa dan muridnya itu bisa saling membantu di akhirat. Artinya apa? Kalau misalnya bisa jadi gurunya yang masuk neraka, murid-muridnya yang diajari itu bisa mungkin menanyakan, mana ustadzku ya Allah. Ketika ditahu dia si ustadznya itu masuk neraka, maka murid-muridnya ini bisa minta kepada Allah, ya Allah tolong angkatlah guruku dan masukkan ke dalam surga ya Allah. Seperti itu. Bisa jadi terbalik, muridnya salah satu atau beberapa itu masuk neraka, tapi karena gurunya ini sering ketemu, sering dalam satu majelis mencari ilmu. Ini khususnya dalam mencari ilmu ya, jangan majelis-majelis yang lain. Atau majelis berzikir juga termasuk sama. Nah itu bisa sang gurunya ini mencari mana muridku yang biasanya mengkaji kajian ilmu agama dengan aku. Sehingga ketika tidak ada di surga, maka si guru ini bisa memohon kepada Allah, ya Allah muridku ini ya Allah, kenapa tidak masuk ke surga bersamaku? Maka sang guru ini dengan memohon kepada Allah bisa jadi mengangkat si muridnya ini, kemudian sama-sama dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ayat yang menunjukkan hal yang seperti itu. Bahwasanya seperti ayat wa yanqalibu ila ahlihi masrura, maka besok di akhirat itu akan dikembalikan dengan keluarganya itu bersama-sama di akhiratnya. Karena apa? Orang yang mencari ilmu itu sanadnya bisa langsung sampai ke Rasulullah SAW. Apabila dia gurunya itu tidak mampu memberikan syafaat yang seperti itu, maka gurunya yang di atasnya lagi bisa memberi syafaat. Kalau dia tidak bisa lagi sampai kepada Sayyidina Ali, sang pembawa ilmu, sampai kepada Rasulullah, tentunya akan mendapatkan syafaatul utma, sehingga yang jadinya ke masuk neraka bisa dipindah oleh Allah bareng-bareng menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Intinya, mari kita bersemangat dalam mencari ilmu agama agar apa? Agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa dengan yang sesungguh-sungguhnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.